Haleluya. Shalom saudara. Haleluya. Saat ini kita boleh datang ke hadapan Tuhan dengan segala kebaikannya menghantarkan kita. Saatnya kita akan datang kepada Tuhan, memuji memuliakan Dia, menyembah dan meninggikan namanya. Mari kita sama-sama datang kepada Tuhan. Mari kita tunduk kepala. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, ini kami datang ke hadirat-Mu ya Bapa. Setiap anak-anak-Mu yang datang ke hadirat-Mu saat ini hendak memuji memuliakan nama-Mu, meninggikan Engkau ya Bapa, sebab segala kebaikan-Mu yang telah kami terima, dan layaklah Engkau kami puji dan kami sembah. Oh Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan Yesus. Biarlah perayaan ibadah kali ini ya Tuhan, Kau yang senantiasa mengurapi setiap anak-anak-Mu yang hadir saat ini, bahkan yang tidak hadir sekalipun, Engkau yang senantiasa melawat mereka ya Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan mereka, biarlah Engkau ya Tuhan yang mengabulkan setiap permohonan mereka, hingga boleh bersama-sama dengan kami bersukacitanya di dalam nama Tuhan Yesus. Ini kami anak-anak-Mu ya Tuhan, layakkan kami ya Tuhan dengan urapan yang baru, hingga kami boleh ya Tuhan lakukan perayaan ini ya Tuhan. Semua biarlah buat hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan Yesus. Dari awal pertengahan hingga akhir pelayanan kami ini ya Tuhan, biarlah semuanya hanya untuk Tuhan. Setiap gangguan yang menghadang ketika kami boleh mengambil perayaan ini, Engkau ya Tuhan yang menolong, Engkau ya Tuhan yang menengkingnya, hingga semuanya boleh berjalan dengan lancar. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan Yesus. Oh haleluya, terpujilah nama Tuhan. Oh haleluya. Oh terima kasih Tuhan. Oh kami datang Bapa, kami memuji-Mu Tuhan, sebab Engkau Bapa yang layak dipuji ditinggikan. Oh glory haleluya, tinggi-tinggilah Tuhan. Oh Yesus yang baik kami sembahkan. Oh haleluya, terima kasih Tuhan Yesus. Oh terpujilah oh Yesus yang baik kami sembah Engkau Tuhan. Glory, glory, haleluya. Terpujilah Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami datang ke hadirat-Mu Tuhan, bukti bakti kami atas semua kebaikan, atas semua kasih setia-Mu yang Kau berikan kepada kami. Kasih ya Tuhan Yesus. Kami hendak bernyanyi haleluya. Kami hendak memuji Engkau, meninggikan Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Layakan kami, mampukan kami. Biarlah semua puji-pujian kami sebagai persembahan yang layak, suci dan mulia bagi Tuhan. Haleluya. Bapa
perbuatanmu. Nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku. Saya undang Bapak Ibu berdiri, mari kita sama-sama puji Tuhan kita. Bapakku datang. Bapakku datang menyembahmu di sini. Kami percaya Tuhan. Percayakan Ada bagi kami Tuhan. ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku. Mari sungguh-sungguh katakan, kita mulai dari awal lagu ini. Bapakku datang. Bapakku datang Ini kami datang Tuhan. menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah kami takut Tuhan, sebab Engkau ada bagi kami. Tak usah ku
menyertai langkah kami, membuat kami begitu bangga memiliki Allah yang seperti itu. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami angkat, kami naikkan pujian kami di hadapan-Mu. Engkaulah yang melayakkan, Engkaulah yang memampukan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, sebab Engkau berikan sukacita senantiasa di dalam hidup kami sebagai ganti air mata kami. Dan kami percaya hari ini adalah hari yang terbaik yang Tuhan rancangkan dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Dan kami akan bernyanyi, bersukacita, berseru hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Inilah penyembahan kami, inilah pujian kami yang akan bawa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Oh haleluya, puji Engkau Tuhan. Haleluya, amin. Hari terbaik, kita nyanyikan pujian kita. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima, walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku terkoyakkan, pujianku takkan terhentikan. Roh-Mu yang memberi penghiburan. Akan ku pikul, akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu, ku bertahan kau kuatku, teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak
Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Hari ini adalah yang terbaik karena sukacita surga kan Tuhan turunkan buat kita semua. Amin. Amin. Mari terima sukacita surga. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah
Selamat menabur, Tuhan Yesus memberkati. Dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Oh, betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Baurapan di kepala rambut dan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Dan sanalah diberkatkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan kehidupan untuk selamanya. Oh, betapa indahnya saudara seiman hidup dalam persatuan. Oh, betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Baurapan di kepala Harun yang kejanggu dan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Dan sanalah diberkatkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan kehidupan untuk selamanya. Oh, betapa indahnya baurapan di kepala Harun yang kejanggu dan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Dan sanalah diberkatkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan kehidupan untuk selamanya. Oh, betapa indahnya, oh betapa indahnya, oh betapa indahnya, oh betapa indahnya. Tuhan yang baik, terima kasih Tuhan. Berkat-berkat-Mu Engkau curahkan senantiasa di dalam hidup kami. Makasih ya Tuhan Yesus. Rangkaian ibadah kami telah kami laksanakan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah Engkau yang senantiasa mengurapi kami. Kami siapkan hati kami Tuhan untuk boleh ditaburi oleh firman. Agar firman itu boleh merasuk di dalam hati dan pikiran kami. Dan kami tidak hanya sebagai pendengar, tetapi kami pelaku firman seperti yang Tuhan inginkan. Dan Engkau Tuhan yang mengurapi hamba-Mu yang akan menyiarkan firman Tuhan. Biarlah perkataannya itu semua datang daripada Tuhan. Kami siapkan hati dan pikiran kami untuk boleh ditaburi firman Tuhan. Oh Tuhan Yesus, urapi kami sekalian yang hadir di sini. Haleluya, haleluya. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah Tuhan, urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat
hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Katakan sekali lagi dan saya undang jemaat berdiri. Kita siapkan hati kita. Siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan Tuhan, curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidup. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Katakan sekali lagi. Ku siapkan hati. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Katakan ku siapkan. Biar Firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, waktu dan tempat kami persilakan buat Bapak kembali. hatiku telah siap Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Hatiku telah siap Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Bapa kami yang bersemayam di surga, Bapa yang baik, bahkan sangat baik.
Kami sangat bersyukur karena Tuhan menghimpunkan kami kembali dalam ibadah pada pagi hari ini. Kami telah bersama-sama memuji nama-Mu dan bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Berfirman-Mu kepada kami apa yang harus kami lakukan supaya berkenan di hadapan-Mu dan menjadi berkat bagi kami. Terima kasih Bapak. Saya berjanjikan roh jahat yang mengganggu kami mendengar firman Tuhan, kami usir dalam nama Tuhan Yesus. Tinggalkan dan keluarlah dari ruangan ini. Dan kiranya Allah Roh Kudus memimpin hamba-Mu untuk menyampaikan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami menaikkan doa. Yang percaya katakan amin. Saya mau menyampaikan firman Tuhan mengenai khotbah di bukit yang mungkin sudah pernah, tapi karena usia, tapi dengan ungkapan-ungkapan yang jauh berbeda, tapi tidak nyebar dari tujuan si pengkhotbah itu sendiri. Khotbah di bukit itu pasal 5 sampai 7, tapi pasal 5 susilo kami mohon Bapak untuk membaca khotbah pasal 5 ayat 1 sampai seterusnya. Dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Ya, sampai di situ dulu. Orang yang miskin itu bahagia. Berarti orang kaya tidak bahagia. Kenapa orang miskin bahagia? Karena hidupnya bergantung kepada Tuhan. Kalau orang kaya bergantung kepada kekayaannya. Sehingga orang yang bergantung kepada kekayaan tidak bahagia. Karena kekayaan itu bisa berubah-ubah. Lain dengan orang yang percaya kepada Allah. Tidak berubah. Walaupun dalam kesulitan, kesukaran tidak berubah. Kepercayaannya tetap tidak goyah. Tetapi kalau orang kaya di dunia, kalau mengalami perubahan, dia susah, dia sedih, dia kecewa, dia putus asa. Contoh Ayub, waktu anak diterjang angin dan meninggal semua, harta kekayaannya dirampok. Namun dia tetap tekun menyembah Tuhan. Tetapi istrinya, kutuki Allahmu dan matilah kamu. Ini berdasarkan penglihatan. Tapi Ayub tidak berdasarkan iman. Kepercayaannya kepada Tuhan mantap. Walaupun jatuh miskin dia tidak goyah. Tetap percaya. Dan akhirnya kekayaannya dikembalikan 2 kali lipat. Anaknya dikembalikan. Karena apa? Karena percaya. Tapi istrinya tidak tertulis. Karena tidak percaya pada Allah.
Maka di sini kalau ada orang seperti istrinya Ayub harus bertobat, harus percaya, harus berubah, tetap percaya walaupun anaknya meninggal, harta kekayaannya habis, seperti Ayub tetap percaya. Akhirnya dikembalikan 2 kali lipat kekayaannya. Itu orang yang percaya. Lain dengan orang yang tidak percaya. Miskin ya miskin, bahkan kaya pun tetap miskin. Sehingga daripada kebaktian lebih baik saya cari duit. Itu karena miskin. Dan kemiskinan akan menimpa dia terus menerus. Semakin hari semakin miskin. Sehingga semakin pusing. Karena tidak berdasarkan iman. Maka saya mengharapkan sebagai hamba Tuhan yang sudah tua, tetaplah percaya. Walaupun miskin tetap percaya. Pasti nanti kekayaannya dikembalikan 2 kali lipat. Karena kepercayaannya. Seperti saya ini juga miskin. Tidak punya apa-apa. Menderita. Tapi saya tetap pelayanan. Sehingga Tuhan memelihara saya dengan kuasa dan mujizatnya. Sampai sekarang tidak kekurangan, bahkan kelebihan. Jadi saya merasa bahagia. Kalau dekat Tuhan, hanya dekat Tuhan, hanya percaya sama Tuhan, hanya bersandar sama Tuhan, itu tetap tenang. Walaupun krisis total, karena Tuhan akan mengembalikan. Siapa yang tidak dikembalikan? Yusuf dibenci sama saudara-saudaranya karena mimpi, dimasukkan sumur, dijual, difitnah, masuk penjara sama istrinya Potifar. Tapi apa yang terjadi? Dia menggantikan Firaun, memelihara orang satu dunia. Sedunia dipelihara oleh Yusuf. Karena apa? Karena percaya. Jangan percaya pada harta. Harta itu bisa ludes, bisa habis. Percaya sama Tuhan, tidak bisa berubah. Mumpung saya masih ada, kepercayaan kepada Tuhan itu penting sekali. Walaupun bangkrut total, dikembalikan berlipat kali ganda. Sehingga ada ayat mengatakan, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka akan, coba dulu. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naik ia datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Iya. Berbahagialah orang cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang sukacita hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah.
Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, kamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi sebelum kamu. Amin. Iya. Kebahagiaan kalau melekat Allah, percaya kepada Allah, bersandar kepada Allah, bukan bersandar kepada kekayaan, bukan bersandar kepada manusia, tetapi terhadap Allah, akan bahagia, akan dibolehkan seperti Ayub, akan dibolehkan seperti Yusuf kalau hancur, bahkan menjadi orang yang terbesar, terkaya, terhebat, terdahsyat. Untuk itu jangan sekali-kali meninggalkan Tuhan. Saya pernah saksi, saya pernah membeli tanah ini 8 juta. Itu saya diundang khotbah di Bandung. Habis khotbah, uang itu dibungkul koran. Karena banyaknya. Si pendeta masih, Pak John, nanti saya ajak kepada orang-orang kaya supaya Pak John kecukupan kebutuhannya. Tidak, cukup sudah. Benar, cukup. Karena apa? Khotbah diundang itu di Bandung. Mungkin orangnya sudah meninggal. Jadi kalau bersandar sama Tuhan, percaya sama Tuhan, berharap sama Tuhan, walaupun bangkrut total akan dipulihkan, akan diberkati, entah melalui anak, entah melalui istri, entah melalui suami. Ini sungguh. Untuk itu jangan bergantung kepada kepintaran, kepandaian, tapi bergantung kepada Tuhan yang tidak pernah berubah. Pikiran manusia bisa berubah. Kalau sakit, mau kemana? Maka oleh sebab itu saya tekankan, mumpung saya masih ada, yang penting Tuhan. Jangan melihat keadaan lahiriah yang berubah-ubah, termasuk diri saudara. Lebih baik menjaga hubungan dekat dengan surga, dengan Allah. Kalau dengan Allah tidak khawatir. Seperti Yusuf, seperti Ayub. Mati dan hidup apa kata Tuhan? Ini sungguh. Saya terheran. Saya pendidikan saya STP saja tidak lulus. Waktu kerja di bengkel, saya tidak diajar sama pimpinan kami, orang Madura. Tapi tak lihat, dia kerja tak lihat oversize berapa, kalau dirt itu berapa. Setelah itu pimpinan kami sakit dan tidak masuk. Saya yang menjalankan mesin. Majikan saya bilang sama pegawai kantor,
Coba lihat Abdullah itu kerjanya gimana? Bagus Pak, bagus. Mobil Dodge 125 cc. Bagus. Langsung seketika itu naik gaji. Tapi tadi dipanggil Tuhan karena sakit jantung. Kata dokter jantungnya bengkak. Tapi dokter yang lain tidak bengkak. Saya ke Purwantoro, Cina, Tionghoa mengasih saya beras. Tadi gendong. Itu karena kemurahan Tuhan, belas kasihan Tuhan yang luar biasa terhadap saya. Karena saya pasrah total, mati dan hidup, apa kata Tuhan. Itu kesaksian pribadi saya. Maka kesaksian saudara tentu lain. Kalau saudara percaya sama Tuhan, nurut Tuhan, Tuhan bisa nuruti saudara. Tuhan percaya sama saudara. Percaya untuk apa? Memberkati. Nurut untuk apa? Untuk memberkati. Untuk menolong, untuk menyertai, untuk melindungi, untuk menjaga. Jadi ketergantungan kepada Tuhan adalah hal yang sangat-sangat penting. Ini sungguh. Seperti Rut, sama Naomi, Orpa, kehilangan suami semua 3 orang karena meninggalkan kampung halaman orang percaya. Ini sungguh. Tapi Rut punya iman kuat. Disuruh pulang sama Naomi. Pulanglah sama Orpa, itu saudaramu. Kembali kepada bangsamu dan kembali kamu kepada Tuhanmu, Allahmu, sesembahanmu. Tidak, jangan paksa aku. Menangis 3 orang karena kehilangan suami. Menangis terseduh-seduh. Kita baca saja. Tolong kita perlu dibuka. Yosua. Yosua berapa Pak? Yosua pasal 1. Yosua 1 mulai. Perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun. Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati. Sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu
kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang di sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Kita menurutnya. Ayat berapa? Ayat yang ke-8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Ayat 14. Ayat 14. Perempuan-perempuan dan anak-anak di antara kamu dan ternakmu boleh ditinggal di negeri yang diberikan Musa kepadamu di seberang sungai Yordan. Tetapi kamu semua pahlawan yang gagah perkasa haruslah menyeberang di depan. Bentar. Ini nomor berapa? 14. Oh, kitab Rut. Kita perut. Mohon maaf ya saudara-saudaraku. Kitabnya kitab Rut, bukan Yosua. Kitab Rut pasal yang ke-14. Kitab Rut 1 ayat 14. Ya. Kitab Rut 1 ayat yang ke-14. Menangis pula mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri. Tapi Rut tetap berkatalah Naomi, telah pulang iparmu kepada bangsa dan kepada para ahlahnya, pulanglah mengikuti iparmu. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Yang tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Kemana engkau pergi Naomi, aku ke situ juga pergi, mengikuti Naomi. Ini Dan- janda semua. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku. Aku lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku daripada maut. Ketika Naomi melihat bahwa Rut berkeras untuk ikut bersama-sama dengan dia, berhentilah ia dan berkata kepadanya, Iya. Naomi dan Rut sama-sama janda. dan Hidup berjalanlah kedua sampai mereka tiba di Betlehem. Ketika mereka masuk ke Betlehem, gemparlah seluruh kota itu karena mereka, dan perempuan-perempuan berkata, Naomi kah engkau? Ayat 20. Tetapi ia berkata kepada mereka, janganlah sebut aku Naomi, sebutkanlah aku Mara, sebab yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang baik kepadaku. yang baik.
Dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Mengapakah kamu menyebut aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku, dan Yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku. Demikianlah Naomi pulang bersama-sama dengan Rut, perempuan Moab itu, menantunya yang turut pulang dari daerah Moab, dan sampailah mereka ke Bethlehem pada permulaan musim menuai jelai. Ya, sampai Amin. di situ dulu. Ini tekad dari Rut. Mau mengikuti Naomi. Naomi janda, Rut juga janda, tapi tidak peduli. Dia mau mengakui Allahnya Naomi, Allahku. Dia tetap percaya, tidak goyah kepercayaannya, sehingga dikembalikan dan mendapat suami, melahirkan Daud. Orang yang tetap percaya seperti Rut dipelihara Tuhan, dijaga Tuhan, masa depannya di tangan Tuhan. Seperti sudah saya saksikan, kalau saya ini tidak disertai Tuhan, tidak bisa makan. Anak saya David marah-marah terus, akhirnya meninggal karena marah-marah. Ini satu pelajaran. Kalau memang Tuhan berikan pelajaran, tetap diam, tetap percaya, tetap mengikuti, bukan seperti Orpa meninggalkan Naomi, tidak ada berita. Tapi Rut meninggalkan, tidak meninggalkan Naomi, akhirnya melahirkan Daud dan menjadi orang besar. Ini hasil dari kepercayaan. Maka oleh sebab itu, walaupun menghadapi apa saja tetap percaya. Jangan meninggalkan Tuhan. Jangan masa bodoh sama Tuhan. Tetap percaya sama Tuhan. Seperti saya, sudah saya sajikan. Sama orang Madura saya tidak dikasih tahu. Saya belajar sendiri. Dan akhirnya naik gaji. Saya minta surat keluar, jangan. Pokoknya kalau kamu kerja lagi di sini, kami terima. Ya, begitulah kesaksian. Untuk itu, seperti Rut, seperti Naomi, kehancuran dia kembali kepada Tuhan. Tuhan menerima kembali. Tidak menolak. Kalau saudara pernah meninggalkan Tuhan dan menolak kembali kepada Tuhan, Tuhan tetap terima. Kalau mengalami kebangkrutan, pasti dirubah menjadi kesuksesan. Apalagi di surga, akan mengalami ketenangan, kedamaian, kesejahteraan di surga. Tuhan tidak pernah lupa dan tidak pernah berubah, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Ya, inilah yang boleh saya sampaikan. Yang penting percaya, jangan goyah. Walaupun suami meninggal, Rut tetap percaya, Naomi tetap percaya. Mau kembali ke kampung halaman, sampai ketemu tetangga, karena lo kamu kan Naomi, jangan panggil aku Naomi. Marah karena sang penderita, yang kuasa telah menyiksa aku. Dia mengakui kesalahannya, meninggalkan Tuhan. Jangan meninggalkan Tuhan, walaupun bangkrut, tetap bahagia dan menikmati kebahagiaan yang limpah. Tuhan memberkati saudara. Kita serahkan kepada Budi. Jangan bimbang, jangan goyah, jangan takut, jangan cemas. Kalau ikut Tuhan, tetap ikut Tuhan dalam keadaan apapun. Jangan goyah. Amin. Baik ya, saudara.
hari ini diulang ya, diingatkan kembali, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Tuhan. Tadi dicontohkan orang yang bergantung kepada Tuhan, contohnya adalah Rut ya, sangat bergantung kepada Tuhan, tidak terpengaruh oleh situasi ya, keadaan, tetapi hidupnya terus bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Ya, Matius pasal 5 ini nanti kita akan bahas satu persatu ya, supaya kita paham betul latar belakangnya ya, termasuk Matius pasal 5 ayat 3 yang tadi sudah dibacakan, berbahagialah orang yang miskin tadi ya. Ini sebenarnya adalah satu sidur Bapak Ibu ya. Sidur itu apa? Sidur itu doa yang dihafal. Jadi orang Yahudi itu punya satu doa yang dia dihafal ya, maka di dalam nanti kalau kita belajar hukum Taurat itu ya, ada yang dikalungkan, ada yang ditaruh di kayak gelang gitu, itu isinya adalah doa begitu ya. Nah, sidur ini salah satunya adalah Matius 5 ayat 3 ya. Dalam bahasa aslinya itu hineni yani nimaas begitu. Artinya apa itu? Tuhan, ini aku orang miskin yang mau melayani begitu ya. Maka ini dikutip Tuhan Yesus ketika di dalam khotbahnya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Tuhan ya. Artinya doa-doa yang terus dihafalkan ya, karena waktu di dalam pembuangan 70 tahun orang-orang Yahudi ini tidak bisa melakukan satu ritual keagamaan ya. Orang Yahudi ini orang yang dia sangat bangga ya menjadi orang pilihan Allah, tetapi kemudian dia karena tidak setia dibuang ke Babel. Nah, 70 tahun ini ya, dia tidak bisa memberikan satu upacara kurban ya, karena bait sucinya kan di Yerusalem. Jadi dia ketika di Babilonia dia tidak bisa melakukan acara-acara keagamaan ya, harusnya dia bawa ke bait suci, dia potong kurban binatang, itu dia tidak bisa. Nah, maka di sana dia mencari satu ada imam-imam di situ yang ke situ, dia mencari suatu substitusi ya, substitusi itu pengganti bagaimana dia yang tidak bisa memberikan kurban ini diganti dengan apa begitu ya. Ya maka ya dengan dasar Alkitabiah mengganti kurban-kurban itu dengan doa. Ya maka dia akan akan terus mengucapkan doa itu ya, setiap waktu, setiap kali dia ingat dia akan ucapkan doa itu sebagai bentuk permohonan. Maka kalau kita sekarang melihat di tembok ratapan itu yang sekarang masih sisa itu, orang-orang juga berdoa di situ sampai sekarang ya. Dia akan berdoa di situ, memberikan kayak kertas itu dimasukkan di lubang-lubang begitu ya, sampai sekarang masih dikerjakan. Jadi orang-orang Yahudi juga dia berdoa ya, sama seperti tadi yang dilafalkan atau dibacakan setiap hari, hineni yani mimaas, ini aku Tuhan orang miskin yang melayani gitu ya. Maka doa ini menjadikan satu pengganti sembelihan ya, korban sembelihan. Dia terus lakukan terus berdoa terus. Nah, apa hubungannya dengan khotbah Tuhan Yesus di bukit ya? Ya ketika Tuhan mengutip ini ya, berbahagialah orang miskin di hadapan Tuhan, yang miskin dalam roh maksudnya ya, yang bergantung sepenuhnya kepada Tuhan ya. Jadi korelasinya bahwa Tuhan Yesus itu memposisikan dirinya, aku ini yang menjawab doa-doamu begitu ya. Ya sekian puluh tahun, 70 tahun lebih, bahkan ketika kembali di Yerusalem pun masih dijajah Roma. Ya masih dijajah Roma, dijajah banyak bangsa-bangsa yang menjajah ya. Artinya orang-orang Yahudi juga belum menerima satu kelegaan, belum menerima satu kelepasan gitu ya. Maka dia terus berdoa, masih relevan untuk doa ini dibacakan terus. Dan Tuhan datang ya ketika mengajar khotbah di bukit ini, Tuhan datang memberikan satu, memposisikan dirinya, aku ini datang menjawab doa-doamu begitu ya. Jadi itu latar belakangnya begitu. Saya ini tambahan saja Bapak Ibu ya, supaya kita juga mengerti tentang khotbah di bukit. Nanti kita akan kupas satu-satu, orang yang miskin di hadapan Tuhan, orang yang berduka cita sudah,
Nah, nanti kesempatan yang akan datang orang yang lemah lembut, ya kita akan belajar. Tuhan Yesus memberkati, ya. Tuhan Yesus datang menjadi penjawab doa-doa kita. Amin. Jadi percaya, tetap percaya, jangan sampai ragu, jangan sampai keadaan apapun, sesulit apapun seperti yang dialami Ruth tadi, ya, tetap percaya sama Tuhan, karena Tuhan itu datang memposisikan dirinya sebagai penjawab doa-doa kita. Amin. Kita akan berdoa, kita akan akhiri sesi firman Tuhan pagi hari ini. Kita akan naikkan doa syukur kita. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur firman-Mu sudah dibentangkan pagi hari ini. Biarlah firman yang menjadi satu kebenaran ini boleh termeterai di hati kami, menjadi satu pegangan untuk kami terus setia mengiring Tuhan, untuk kami tetap percaya kepada Tuhan apapun yang terjadi. Terima kasih Bapa, kami berdoa untuk hamba-Mu yang sudah Engkau pakai untuk menabur benih firman pagi hari ini. Terus berikan penyertaan, hikmat, kesehatan daripada Tuhan. Engkau yang memimpin kehidupannya di usianya sudah lanjut ini. Terus Engkau pakai untuk membawa setiap umat-Mu makin dekat kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya kami semua diberkati. Pulang dari tempat ini dengan berkat-berkat Tuhan, kami menjadi orang-orang yang tetap teguh, orang-orang yang setia kepada Tuhan, orang-orang yang tidak terpengaruh oleh keadaan apapun keadaan kami. Kami tetap mempercayakan hidup kami kepada Tuhan. Kami tetap bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Kami tetap berharap sepenuhnya kepada Tuhan, sebab Tuhanlah Yesus yang datang ke dunia ini menjadi penjawab doa-doa kami. Dan kami percaya pergumulan apapun Tuhan, Engkau yang tolong, Engkau yang menjawabnya. Yang susah dihibur, yang sakit disembuhkan Tuhan, yang mengalami beban persoalan diberikan jalan keluar oleh Tuhan. Sebab Engkau Allah yang memberikan pertolongan, Engkau Allah yang memimpin kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa yang sudah usia lanjut berkati kesehatan panjang umur daripada Tuhan. Kami juga berdoa yang tidak bisa hadir pagi hari ini, Tuhan memberkati mereka sama seperti Engkau memberkati kami. Kami berdoa untuk yang sakit Tuhan sembuhkan, untuk Pak Parto, Bu Parto, untuk begini, untuk Bu Markama, Ibu Parti, terus Engkau pulihkan Tuhan, sembuhkan dengan sempurna karena kuasa darah Yesus. Kami percaya Tuhan, kesetiaan kami kepada Tuhan bukanlah satu yang sia-sia. Engkau memperhitungkan kesetiaan mereka yang berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan, untuk yang memberikan keturunan beri keturunan, yang memberikan pasah hidup beri pasah hidup, memberikan pekerjaan berikan pekerjaan yang daripada Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa kami, berkati bangsa kami, biar bangsa kami tetap dalam pelindungan Tuhan, dalam penyertaan Tuhan. Mereka yang menjadi wakil-wakil Tuhan, Kau berikan kemampuan untuk mengatur bangsa ini dengan baik. Ada keamanan, ada damai sejahtera, ada perlindungan Tuhan yang sempurna atas bangsa kami. Dijauhkan dari teroris, dari orang-orang yang berniat jahat, dari orang-orang yang memecah belah persatuan kesatuan, bahkan mereka yang menolak pengenalan akan Allah. Kami berdoa Tuhan untuk pemilihan presiden yang akan datang, Tuhan campur tangan. Engkau yang memberikan pemimpin yang terbaik atas bangsa kami, dan kami percaya campur tangan Tuhan mendatangkan kebaikan untuk bangsa kami. Berkati kota kami di Wonogiri, di Prajimantor, di sekitar di mana kami tinggal. Ada keamanan dan damai sejahtera Tuhan. Pakailah setiap gereja-gerejamu menjadi saksi Tuhan, menjadi terang dan garam yang mempermuliakan nama-Mu. Bahkan di tempat ini biar ada tuayan jiwa-jiwa. Di tempat ini Tuhan datang orang-orang kepadamu, mereka mencari Tuhan dan berjumpa dengan Tuhan. Pelayanan malaikat terjadi atas tempat ini, mimpi-mimpi penglihatan Kau nyatakan, dan orang-orang berdatangan untuk mencari Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, pakai setiap kami menjadi alat-Mu, menjadi saksi-Mu untuk kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Beberapa pengumuman yang harus saya sampaikan untuk jadwal ibadah kita satu pekan ke depan, Bapak Ibu Saudaraku. Hari Rabu nanti ada doa di tempat ini jam 9 sampai dengan selesai. Kamis nanti komsel keluarga, kemarin di Pak Fran, di Bu Yeni ya. Setelah Pak Fran Bu Yeni kan urutannya. Ya berarti kalau tidak ada yang minta di gereja Bapak Ibu ya. Di gereja jam 6:30 kita akan ketemu kembali, ada komsel di tempat ini hari Kamis. Hari Jumat nanti Jumat ceria, silakan anak-anak diantar kembali untuk kita berkali dengan kebenaran firman Tuhan. Hari Sabtu nanti ada ibadah yud jam 6 sore sampai dengan selesai. Ketemu kembali kita hari Minggu, di tempatnya ada ibadah umum. Ya silakan Bapak Ibu datang kembali, mengajak rekan saudara, kenalan ya suami istri anak untuk bisa bersama-sama kita menikmati hadirat Tuhan dan bertumbuh bersama di tempat ini. Itu yang boleh saya sampaikan menjadi jadwal ibadah kita satu pekan ke depan. Dan saya juga mengingatkan Bapak Ibu untuk yang
rencana menabung, ya kalau memang itu mau dilaksanakan silahkan bisa dimulai dari hari ini ya, karena ini sudah September pertengahan, jadi nanti kalau memang itu mau dilaksanakan silahkan mulai menabung per hari ini. Itu ya yang boleh saya sampaikan, biar menjadi perhatian kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan akhiri ibadah kita pagi hari ini. Bapak Ibu bangkit berdiri, kita akan sekali lagi menghadap Tuhan, kita akan berdoa mohon pimpinan Tuhan dan berkat-berkat Tuhan. Kembali kami menghadap hadirat-Mu Tuhan, kami datang di hadapan-Mu, inilah kehidupan kami sepenuhnya, kami sudah beribadah kepada-Mu dengan sepenuh hati kami. Dan kami percaya Tuhan Engkau yang menolong setiap kami percaya pulang dari tempat dengan berkat-berkat Tuhan. Kami percaya penyertaan-Mu sempurna atas kehidupan kami, menyertai kehidupan kami ketika kami pulang dari tempat ini. Yang susah sudah dihibur Tuhan, yang sakit sudah disembuhkan Tuhan, yang ada beban persoalan apapun Tuhan Engkau sudah berikan jalan keluar dan pertolongan Tuhan. Dan kami pulang dari tempat dengan kemenangan, sebab kamilah umat pemenang yang lebih daripada pemenang. Tuhan yang memberkati ketika kami masuk, Tuhan yang memberkati ketika kami keluar, Tuhan yang memberkati rumah tangga kami, Tuhan yang memberkati usaha dan pekerjaan kami, Engkau yang memberkati kesehatan kami. Kami akan terus dipimpin Tuhan sampai Maranatha, dan kami percaya kebajikan, kemurahan Tuhan yang mengikuti sepanjang kehidup kami, sebab Engkaulah Tuhan Allah yang menjadi gembala kami, juru selamat kami, gembala yang agung. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, mari angkatlah tanganmu, tengadahkan wajahmu, kita akan menerima berkat-berkat Tuhan. Tuhan damai sejahtera gembala agung, yaitu Tuhan Yesus Kristus, kiranya memperlengkapi kita dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengajarkan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya. Tuhan Yesus memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah segala berkat-berkat itu, berkat Bapa, Putra dan Roh Kudus, berkat Abraham, Ishak dan Israel. Di dalam nama Tuhan Yesus menyertai kita mulai hari ini, memberkati kita mulai hari ini sampai dengan selama-lamanya, sampai Maranatha, sampai Tuhan datang kedua kalinya. Dan setiap kita yang berkati Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Bapa, terima kasih. Bapa, selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih ya Mas Tanto.